Selamat datang di Holistic Indonesia Channel. Tubuh Anda adalah dokter yang terbaik. Pada saat ini, kita menemukan banyak orang-orang yang ikut stres. Ibu-ibu berdesak-desakan, berbondong-bondong masuk supermarket, memborong disinfektan dan segala pembersih-pembersih sintetis untuk memproteksi tubuhnya dari resiko terjangkit COVID-19. Jangan menggunakan disinfektan dan hand sanitizer berlebihan, karena itu toksik bahkan karsinogenik. Kita sudah dibentengi oleh sistem pertahanan tubuh yang begitu hebat. Tugas kita merawatnya. Penggunaan disinfektan berlebihan akan merusak sistem imun kita, akan membunuh bakteri positif yang ada pada luar bagian tubuh kita dan juga bagian dalam tubuh kita. Saya sangat miris dan ironis melihat di media massa, setiap kota dibombardir dengan disinfektan setiap saat. Masuk kantor disemprot disinfektan, masuk masjid disemprot disinfektan. Seolah-olah kita bisa mensterilkan dunia. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, khususnya para pejabat tinggi dan daerah, kita tidak akan pernah bisa untuk mensterilkan dunia. Dan perlu kita sadari bahwa kita manusia, makhluk Allah yang paling sempurna, kita hidup di lautan bakteri dan mikroba. Setiap hari kita menghirupnya, memegangnya, memakan dan meminumnya. Bahkan kalau kita masuk kamar mandi, jutaan bakteri dan mikroba yang tidak kasat mata kita hirup, kita sentuh. Tapi kenapa tubuh kita tidak sakit? Karena kita makhluk yang diciptakan dan dibentengi dengan sistem pertahanan tubuh yang begitu hebat. Tugas kita pada saat merembaknya wabah bukan merusak sistem pertahanan tubuh kita. Mari kita ambil hikmah sedikit dari apa yang kita alami pada hari ini. Sebelum ada wabah COVID-19, semua kota besar sangat polusi, khususnya Jakarta. Kita semua tahu, kota yang tidak memenuhi syarat untuk hidup nomor 3 atau nomor 4 di dunia. Bersyukur di era COVID-19 ini, kalau kita ambil hikmahnya, udara Jakarta sekian kali lipatnya jauh lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian, udara yang kita hirup, lingkungan di mana kita hidup di lautan bakteri dan mikroba. Dan selama ini kita hidup bersahabat dan berdampingan dengan bakteri dan mikroba. Bahkan mereka bagian dari pertahanan tubuh kita. Dan tidak jarang justru merekalah yang jadi benteng pertahanan pertama di dalam melawan penyakit, bakteri ataupun virus. Bapak dan Ibu sekalian, pertahanan tubuh kita, bakteri baik ada pada setiap lini tubuh kita. Setiap pori-pori dalam kulit kita dipenuhi dengan bakteri baik. Maka hendaklah jangan kita rusak bakteri baik, agar benteng pertahanan pertama kita bisa bekerja dengan baik untuk menangkal penyakit. Ketika kita memerangi satu musuh dengan kegalauan, dengan kepanikan, yang terjadi adalah kita akan berusaha memerangi dengan cara membabi buta, tanpa arah dan tujuan. Semprot sana, semprot sini. Ekosistem lingkungan di sekitar kita, tempat kita berhirup udara segar, kita rusak. Kita menganggap kita mampu membunuh COVID-19 atau minimal menguranginya dengan cara menyemprotkan disinfektan
sesering mungkin. Sejujurnya, itu cara berpikir yang salah, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ketika kita menyemprotkan disinfektan di kota-kota seluruh tanah air kita, di kantor, bahkan masuk masjid sekalipun, COVID-19 mungkin tertawa, ngeledek, terbahak-bahak melihat apa yang kita lakukan. Saya hanya mengajak, mari dana yang dipakai untuk melakukan penyemprotan disinfektan berlebihan kita kurangi. Kita peruntukkan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu mempersiapkan tubuhnya, membeli makanan sehat, berikan bantuan yang menyehatkan. Kalau tubuh diibaratkan sebuah rumah, justru bakteri baik yang hidup dalam tubuh kita, yang jumlahnya lebih banyak dari sel normal tubuh kita, merekalah yang merawat, membersihkan, dan melindungi tubuh kita dari berbagai serangan musuh. Rawatlah, jangan rusak sistem pertahanan tubuh kita. Batasi penggunaan disinfektan dan hand sanitizer berlebih. Cukup Anda cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan atau bila perlu. Dan cukup cucilah tangan Anda dengan menggunakan sabun. Dan itu jauh lebih baik untuk kulit dan kesehatan Anda. Belajarlah berbicara dengan tubuh kita. Tubuh Anda adalah dokter yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.